Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Langit Yogyakarta sore itu menyambut dengan warna keemasan yang hangat. Awan berjalan pelan seolah ikut menenangkan hati para pendatang yang baru tiba. Di antara keramaian bandara, langkah dua orang turis asal Jerman tampak begitu pelan seakan mereka membawa beban yang berat di dada. Mereka adalah Lukas dan Anna. Dari luar, keduanya terlihat seperti pasangan yang bahagia. Wajah bule, senyum ramah, dan penampilan yang rapi membuat siapapun akan mengira hidup mereka baik-baik saja. Namun jauh di dalam hati mereka, ada kehampaan yang selama ini tak mampu mereka pahami. Lukas sudah lama merasa hidupnya kosong. Meski di negaranya ia memiliki pekerjaan yang baik, rumah yang nyaman, dan materi yang cukup. Anna pun sama. Ia sering menangis diam-diam tanpa alasan, seolah ada bagian jiwanya yang hilang dan tak pernah bisa ia temukan. Mereka memutuskan datang ke Indonesia karena mendengar banyak orang berkata bahwa Yogyakarta adalah kota yang penuh kedamaian. Kota yang sederhana, tetapi kaya akan kehangatan manusia. Lukas berharap, mungkin saja di kota inilah ia dapat menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Entah itu ketenangan, makna hidup, atau hanya sekadar ketenangan pikiran. Anna pun hanya ingin merasakan hidup tanpa rasa gelisah yang selama ini menghantuinya. Setelah keluar dari bandara, mereka menatap kota Yogyakarta dengan mata yang penuh rasa ingin tahu namun sekaligus lelah. Jalanan yang ramai, kendaraan yang berseliweran, orang-orang yang tertawa bersama keluarga mereka, semuanya terasa hangat dan bersahabat. Tidak ada kesan sombong atau dingin seperti yang sering mereka rasakan di kota besar tempat mereka tinggal dulu. Ada sesuatu yang berbeda di sini, sesuatu yang sulit dijelaskan. Lukas, kota ini terasa tenang, ucap Anna pelan, suaranya bergetar tapi lembut. Lukas mengangguk. Ya, aku juga merasakannya. Seperti ada sesuatu yang damai di udara. Mereka memesan kendaraan menuju penginapan sederhana yang sudah mereka pesan sebelumnya. Bukan hotel mewah, bukan resort mahal. Mereka sengaja memilih tempat yang sederhana, karena mereka tidak lagi mengejar kemewahan. Mereka hanya ingin merasa hidup, merasa dekat dengan manusia, dan mungkin merasa lebih dekat dengan diri sendiri. Sesampainya di penginapan, mereka disambut pemilik penginapan dengan senyum tulus dan sapaan hangat. Meski bahasa mereka tak sepenuhnya sama, keramahan itu terasa sangat nyata. Lukas dan Anna saling berpandangan, seolah sepakat bahwa kota ini memang berbeda. Ada cinta, ada rasa saling menghargai, dan ada ketulusan yang tak dibuat-buat. Malam pertama mereka habiskan dengan berjalan-jalan di sekitar penginapan. Lampu jalan yang temaram, suara anak-anak tertawa, dan orang-orang yang berkumpul makan bersama di warung kecil memberi suasana yang begitu damai. Anna beberapa kali terdiam sambil menatap sekitar. Di wajahnya mulai terlihat senyum kecil yang lama sekali tidak muncul. Namun, meski hati mereka mulai merasakan sedikit kehangatan, luka di dalam jiwa mereka belum benar-benar hilang. Saat kembali ke kamar penginapan dan dunia menjadi sunyi, kegelisahan lama itu kembali datang. Lukas duduk di tepi ranjang, memandang kosong ke arah jendela. Sementara Anna memeluk lututnya, menahan rasa sesak yang tak pernah bisa ia jelaskan. Lukas, apakah menurutmu kita akan menemukan apa yang kita cari di sini? Tanya Anna lirih. Lukas menatap istrinya. Dalam tatapan itu ada cinta, ada keinginan melindungi, tapi juga ada kebingungan yang dalam. Aku tidak tahu, Anna, tapi aku berharap begitu. Aku benar-benar ingin hidup kita berubah. Aku ingin kita menemukan kedamaian, walau sedikit. Anna menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis karena kesedihan semata, tetapi karena rasa lelah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Lelah berpura-pura bahagia. Lelah hidup tanpa tujuan jelas. Lukas mengusap kepala Anna dengan lembut, mencoba menenangkan meski hatinya sendiri bergetar. Hari-hari berikutnya mereka mulai menjelajahi Yogyakarta. Mereka berjalan menyusuri Malioboro, melihat pedagang kaki lima yang tetap ramah meski hanya berjualan barang sederhana. Mereka mengunjungi tempat-tempat wisata, menikmati makanan khas,
dan melihat betapa banyak orang yang hidup dengan kesederhanaan namun terlihat begitu bahagia. Ada satu momen yang membuat Lukas merenung dalam diam. Saat itu mereka melihat seorang bapak tua yang bekerja keras menarik gerobak berisi barang berat, namun tetap tersenyum kepada orang-orang yang lewat. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa begitu bahagia dalam kesederhanaan, pikir Lukas. Sementara di tempat asalnya, banyak orang kaya tetapi selalu gelisah dan tidak pernah merasa cukup. Di sisi lain, Anna beberapa kali memegangi dadanya setiap melihat orang-orang saling membantu tanpa pamrih. Ada rasa hangat yang menyusup ke dalam hatinya. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia hidup terlalu jauh dari rasa syukur dan ketulusan. Namun, meski kehangatan itu mulai tumbuh, masih ada sesuatu yang kurang. Ada ruang kosong yang tetap terasa, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar untuk mengisinya. Setiap malam sebelum tidur, Lukas dan Anna selalu berbincang tentang apa yang mereka lihat hari itu. Mereka membicarakan kebaikan orang-orang Jogja, kesabaran mereka dalam hidup, dan ketenangan yang mereka pancarkan. Sedikit demi sedikit, hati mereka mulai terbuka untuk sesuatu yang belum mereka pahami. Mereka belum tahu apa itu. Mereka hanya tahu bahwa hati mereka mulai bergerak menuju cahaya, meski masih samar. Suatu sore, saat matahari mulai turun perlahan dan udara Jogja terasa begitu sejuk, Lukas berdiri di tepi jalan sambil memandangi orang-orang berlalu lalang. Ada rasa hangat di dadanya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Anna," panggilnya pelan. Anna menoleh. "Ya?" "Aku merasa kita tidak datang ke kota ini secara kebetulan," ucap Lukas, suaranya bergetar halus. Anna terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku juga merasakan hal yang sama. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu kita di sini." Mereka tidak tahu bahwa di kota inilah takdir besar mereka akan berubah. Mereka tidak tahu bahwa Allah sedang menuntun mereka perlahan melalui jalan yang sangat lembut, sangat halus, dan penuh kasih sayang. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi mereka akan dipertemukan dengan seorang lelaki sederhana yang akan menjadi jalan cahaya dalam hidup mereka. Di sudut lain kota Jogja, seorang tukang becak bernama Pak Rahman tengah duduk sambil memegang mushaf kecilnya. Bibirnya pelan-pelan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan tenang dan penuh rasa cinta. Ia tidak pernah menyangka bahwa bacaan sederhana itu suatu hari akan menjadi penyebab dua hati dari negeri jauh menemukan cahaya kehidupan. Namun, semua itu akan terjadi nanti. Untuk saat ini, Lukas dan Anna masih berjalan tanpa tahu arah takdir mereka sedang dituntun menuju keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Yang mereka tahu, hati mereka perlahan mulai hidup kembali. Pagi itu, Yogyakarta terasa begitu hangat. Matahari belum terlalu tinggi, angin masih lembut menyapa wajah para pejalan kaki yang melintas di kawasan Malioboro. Orang-orang berjalan santai, beberapa sibuk berbelanja, beberapa hanya menikmati suasana. Di tengah riuh rendah suara penjual, langkah kaki, dan tawa anak-anak, Lukas dan Anna berjalan berdampingan dengan langkah pelan. Hari itu mereka tidak punya rencana besar. Mereka hanya ingin menyusuri kota, merasakan kehidupan yang mengalir apa adanya. Namun di balik ketenangan perjalanan itu, Lukas dan Anna sebenarnya masih membawa beban yang tak terlihat. Mereka masih mencari sesuatu yang tidak mereka mengerti, sesuatu yang mereka harapkan bisa mereka temukan di kota ini. Saat itu, di pinggir jalan, seorang pria tua dengan tubuh sederhana duduk di atas becaknya. Bajunya lusuh namun bersih, wajahnya terbakar matahari namun memancarkan ketenangan. Dialah Pak Rahman, seorang tukang becak yang setiap hari mengayuh kehidupan dengan penuh keikhlasan. Meski hidupnya sederhana, matanya menyimpan cahaya ketenangan yang sulit dijelaskan. Saat Lukas dan Anna melintas, tatapan mereka tanpa sengaja bertemu dengan sorot mata Pak Rahman. Pria tua itu tersenyum hangat. Senyum yang bukan sekadar basa-basi atau formalitas, melainkan senyum yang terasa benar-benar tulus. Senyum yang tidak lahir karena berharap imbalan, melainkan karena hatinya yang memang lembut dan penuh kebaikan. "Selamat pagi, Mr. Miss," sapanya pelan dengan logat Jawa yang khas. Lukas sempat terkejut. Tidak banyak orang tua yang menatapnya sehangat itu. "Good morning," jawab Lukas sopan sambil tersenyum balik. Anna ikut mengangguk ramah. Pak Rahman tidak memaksa mereka naik becak. Ia hanya menyapa,
sekadar menunjukkan keramah tamahan yang selama ini menjadi ciri masyarakat kota itu. Namun entah mengapa, sapaan sederhana itu terasa berbeda bagi Lukas dan Anna. Ada sesuatu yang menyentuh hati mereka. Anna menoleh pada Lukas. "Dia sangat ramah," ucapnya pelan. Lukas mengangguk. Ada sesuatu di matanya, seperti ketenangan yang nyata. Mereka melanjutkan langkah, tetapi hati mereka seolah tertinggal di tempat tukang becak itu duduk. Ada tarikan lembut yang tidak mereka pahami. Setelah berjalan cukup jauh, Anna tiba-tiba berhenti. "Lukas, aku ingin kembali," ucapnya tiba-tiba. "Kembali? Kemana?" Lukas bingung. "Ke tukang becak tadi," jawab Anna, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Aku merasa ingin berbicara dengannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu." Lukas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, jika itu yang kau rasakan, mari kita kembali." Mereka berdua pun berbalik arah dan berjalan menuju tempat di mana Pak Rahman berada. Ketika mereka kembali, Pak Rahman masih duduk di becaknya. Namun kini ia tak hanya duduk diam. Ia memegang sebuah mushaf kecil dan bibirnya tampak bergerak pelan, seolah membaca sesuatu. Suaranya rendah dan lembut, namun penuh ketenangan. Ayat-ayat Al-Quran mengalun dengan nada yang begitu menenangkan hati. Lukas dan Anna terhenti. Mereka tidak mengerti satupun kata dari bacaan itu, tetapi hati mereka tiba-tiba terasa sangat tenang. Ada rasa damai yang perlahan menyelimuti dada. Seakan-akan suara itu mengusap hati mereka yang selama ini terluka. Anna memegang dadanya. "Lukas, apa kau merasakannya?" Lukas menelan napas. "Ya, aku merasakannya. Sangat tenang." Bukan hanya suara itu yang menyentuh mereka, tetapi cara Pak Rahman membacanya. Ada rasa cinta, rasa hormat, dan rasa tunduk pada sesuatu yang lebih agung. Tidak ada kesan pamer, tidak ada kesan ingin dilihat. Ia membaca dengan khusyuk, hanya antara dia dan Tuhannya. Ketika Pak Rahman menyadari bahwa Lukas dan Anna berdiri di dekatnya, ia menghentikan bacaannya dengan sopan, menutup mushafnya perlahan, lalu kembali tersenyum. Miss, kembali lagi," sapanya lembut. Anna tersenyum malu. "Ya, kami kembali. Maaf kalau mengganggu." "Tidak mengganggu," jawab Pak Rahman tulus. "Silakan duduk, kalau mau." Di dekatnya ada bangku kecil dari kayu. Lukas dan Anna pun duduk. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Tetapi entah mengapa mereka merasa nyaman berada di dekat pria tua itu. "Kami tadi mendengar suara yang Bapak baca," ucap Lukas pelan. "Oh, ini." Pak Rahman mengangkat mushaf kecilnya sambil tersenyum. "Ini Al-Quran, kitab suci kami, umat Islam." Anna menatapnya penuh rasa ingin tahu. Suaranya sangat indah, sangat menenangkan. "Saya tidak mengerti artinya, tapi hati saya merasa hangat." Pak Rahman menunduk haru. Ia tidak menyangka seorang turis asing bisa merasakan kedamaian dari lantunan bacaannya. Al-Quran memang begitu, Nak. Walaupun orang tidak mengerti artinya, jika Allah izinkan, hatinya tetap bisa merasakan ketenangan. Ada keheningan sejenak. Namun keheningan itu bukanlah keheningan yang canggung. Justru keheningan yang penuh keteduhan. Seakan angin berhenti sebentar untuk memberi ruang bagi hati mereka berbicara. "Bapak kerja setiap hari di sini?" tanya Lukas. "Ya," jawab Pak Rahman lembut. "Saya tukang becak. Sudah lama saya bekerja begini. Hidup sederhana saja, yang penting halal. Alhamdulillah, Allah selalu cukupkan." Lukas terdiam. Kata-kata sederhana itu terasa menohoknya. Seorang pria tua, hidup sederhana, namun begitu bersyukur dan merasa cukup. Sementara dirinya, hidup berkecukupan, namun selalu merasa hampa. Anna menatap Pak Rahman dengan mata berkaca-kaca. "Bapak kelihatan sangat bahagia." Pak Rahman tersenyum. "Kebahagiaan itu bukan soal harta, Nak. Bukan soal seberapa besar rumah kita, atau seberapa banyak uang kita. Kebahagiaan itu soal hati yang dekat dengan Tuhan. Kalau hati dekat dengannya, walau hidup susah, tetap terasa tenang." Kalimat itu seperti mengetuk hati Lukas dan Anna. Hati yang selama ini kosong seperti tiba-tiba disentuh lembut.
Luka yang mereka bawa seolah diusap perlahan. Tanpa sadar, Anna menunduk, menahan air mata yang siap jatuh. "Maaf, saya hanya merasa sangat tersentuh," ujar Anna lirih. "Tidak apa-apa," jawab Pak Rahman. "Mungkin hati kalian sedang Tuhan sentuh." Lukas memandang pria tua itu dalam-dalam. "Bapak, mengapa masih bisa tersenyum setulus ini, padahal hidup tidak mudah?" Pak Rahman menatap langit sejenak, lalu kembali menatap mereka. "Karena saya percaya, setiap napas yang saya punya adalah hadiah dari Allah. Kalau saya mengeluh, berarti saya tidak bersyukur. Dan saya tidak ingin hidup tanpa rasa syukur." Kalimat itu seperti cahaya yang mulai menembus dinding tebal dalam hati Lukas. Ia menahan napas panjang. Ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang selama ini terkunci. Hari itu, mereka tidak hanya bertemu seorang tukang becak. Mereka bertemu seorang guru kehidupan. Seorang lelaki sederhana bernama Pak Rahman, yang tanpa sadar mulai menuntun mereka ke jalan yang sangat indah. Ketika matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, Lukas dan Anna berpamitan. "Terima kasih, Pak," ucap Lukas tulus. "Terima kasih sudah berbagi, bukan hanya tumpangan becak, tapi juga ketenangan." Pak Rahman tersenyum. "Sama-sama, Nak. Semoga Tuhan selalu menjaga kalian." Mereka melangkah pergi, tetapi kali ini langkah mereka terasa berbeda. Ada kehangatan baru di dada mereka. Ada ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan sederhana ini adalah langkah awal dari perjalanan besar mereka menuju cahaya. Langkah mereka mungkin menjauh, tetapi hati mereka justru semakin dekat. Mereka tidak sadar, hidup mereka baru saja mulai berubah. Dan semua itu dimulai dari senyum tulus seorang tukang becak yang hatinya selalu dekat dengan Al-Quran. Sore itu, langit Jogja tampak lembut berwarna jingga keemasan. Angin berhembus pelan membawa aroma jalanan, suara tawa anak-anak, bunyi sepeda yang melintas, serta kehidupan yang berjalan sederhana namun penuh makna. Lukas dan Anna berjalan berdua seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada satu tujuan yang kini diam-diam mereka tunggu, tempat di mana Pak Rahman biasanya duduk dengan becaknya. Entah sejak kapan, hati mereka seolah terikat pada tempat itu. Ada rasa rindu yang aneh, yang sulit dijelaskan. Rindu bukan pada sebuah tempat wisata megah, bukan pada keindahan bangunan atau hiburan duniawi, tetapi rindu pada ketenangan yang mereka rasakan ketika berada di dekat pria tua itu. Saat mereka mendekat, mereka melihat sosok Pak Rahman sudah duduk di bangkunya, becak sederhana terparkir di sampingnya. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Di tangannya kembali tergenggam mushaf kecil yang kemarin sempat mereka lihat. Pak Rahman tidak tahu bahwa dua hati asing dari negeri jauh sedang diam-diam memperhatikannya. Lukas dan Anna terhenti beberapa langkah dari belakangnya. "Dia membaca lagi," bisik Anna pelan. Lukas hanya mengangguk. Namun kali ini, mereka tidak langsung menghampiri. Mereka hanya berdiri diam, seolah ingin memberi jarak agar tidak mengganggu. Namun justru dari jarak itu, mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Suara itu kembali terdengar. Lembut, tenang, mengalun perlahan dari bibir Pak Rahman. Bacaan Al-Quran itu tidak lantang, tidak keras, tidak dibuat-buat. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Setiap lafaz terdengar penuh cinta, penuh penghormatan, penuh rasa tunduk kepada sesuatu yang agung. Bahkan tanpa mengerti arti kata-katanya, hati Lukas bergetar. Suara itu seolah masuk langsung ke dalam dadanya, melewati dinding logika, menembus lapisan kehampaan yang selama ini ia sembunyikan. Dadanya terasa hangat, lalu terasa sesak. Namun bukan sesak karena sakit. Sesak karena terlalu banyak emosi yang tidak sanggup ditahan. Anna menutup mulutnya pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Air mata mengalir perlahan tanpa ia sadari. "Kenapa? Suaranya bisa membuatku seperti ini?" bisiknya lirih. Lukas menatap istrinya, lalu menatap kembali ke arah Pak Rahman. Ia tidak punya jawaban. Ia sendiri sedang merasakan hal yang sama. Jiwanya seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Hatinya yang selama ini kosong seolah baru saja menemukan tempat untuk beristirahat. Dan di tengah bacaan itu, dunia seakan berhenti sesaat. Suara kendaraan menghilang. Keramaian seolah menjauh. Waktu terasa berjalan lambat.
Yang ada hanya suara lembut Al-Quran dan hati yang perlahan berlutut. Ketika Pak Rahman selesai membaca, ia menutup mushafnya perlahan. Bibirnya tetap tersenyum, seolah hatinya benar-benar damai. Saat itulah Lukas dan Anna memberanikan diri mendekat. "Pak," panggil Lukas pelan. Pak Rahman menoleh. Senyum hangat itu kembali hadir. "Oh, Mr. Lukas, Miss Anna, kalian datang lagi?" Anna menunduk sebentar, berusaha menenangkan air matanya yang masih jatuh. "Maaf, kami datang lagi," ucapnya dengan suara bergetar. "Tidak perlu minta maaf. Saya senang kalian datang," jawab Pak Rahman tulus. Lukas dan Anna duduk di bangku kecil yang sama seperti kemarin. Namun kali ini hati mereka jauh berbeda. Ada rasa kagum, ada rasa hormat, dan ada rasa terikat yang sangat kuat pada sosok sederhana ini. "Pak, suara yang Bapak baca tadi membuat hati kami terasa sangat tenang," ucap Lukas dengan suara pelan. Pak Rahman menunduk sebentar, tampak terharu. "Itu bukan suara saya yang menenangkan, Nak. Itu firman Allah. Al-Quran memang diciptakan untuk menenangkan hati manusia. Kalau Allah izinkan, bahkan hati yang jauh pun bisa disentuh olehnya." Anna menatap mushaf kecil itu penuh penasaran. "Bapak selalu membaca Al-Quran di sini?" "Ya," jawab Pak Rahman lembut. "Kalau sedang tidak ada penumpang, saya baca. Bukan karena saya alim, saya hanya ingin hati saya tetap hidup. Dunia kadang melelahkan, tetapi saat saya membaca Al-Quran, saya merasa kuat lagi." Kata-kata itu menampar hati Lukas dengan lembut. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang baru saja menemukan sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. "Bapak tidak pernah merasa bosan?" tanya Lukas. Pak Rahman tersenyum. "Bagaimana mungkin bosan berbicara dengan Tuhan? Di dalam setiap ayat, ada nasihat, ada pelukan, ada pengingat, ada cinta yang begitu besar." Anna menutup wajahnya. Air matanya jatuh lebih deras. Ia tidak mengerti seluruh kata itu, tetapi ia bisa merasakan kebenarannya. Ia merasakan cinta di balik kalimat itu. Pak Rahman panik sejenak. "Miss Anna, kenapa menangis? Saya berkata yang salah ya?" Anna menggeleng cepat. "Tidak, Bapak tidak salah. Saya hanya tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya. Hati saya terasa hangat, tapi sekaligus seperti ingin menangis." Pak Rahman tersenyum lembut. "Mungkin hati kalian sedang dipeluk oleh Allah." Ucapan itu sederhana, namun terasa begitu besar. Lukas tiba-tiba menatap lurus ke depan. Ia ingat berapa banyak uang yang ia punya, berapa banyak fasilitas yang ia miliki, namun tidak pernah sekalipun ia merasakan ketenangan seperti ini. Sejenak ia bertanya dalam hati, "Selama ini, apa yang sebenarnya aku cari? Apakah selama ini aku hidup tanpa arah? Apakah ini yang selama ini hilang dalam hidupku?" Pak Rahman lalu bercerita sedikit. "Bukan untuk menggurui, tetapi untuk berbagi. Saya dulu juga sering gelisah. Nak, hidup susah, pekerjaan berat, badan capek, hati lelah. Tapi ketika saya mulai dekat dengan Al-Quran, hidup saya berubah. Masalah tetap ada, tetapi hati tidak lagi terasa kosong. Sebab saya tahu, saya tidak sendirian. Allah selalu bersama." Lukas menunduk. Tangannya mengepal pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu sejak kapan ia mulai merasakan keinginan untuk mengenal lebih dalam apa yang sedang ia dengar ini. Anna menggenggam tangan Lukas erat, seolah mengatakan, "Kita sedang berada di jalan yang benar." Hari itu mereka tinggal cukup lama di sana. Tidak ada pembicaraan besar, tidak ada diskusi berat. Hanya percakapan sederhana, namun setiap kalimatnya seperti setitik cahaya yang masuk ke dalam jiwa. Sebelum pamit, Lukas bertanya pelan, "Pak, bolehkah kami datang lagi besok?" Pak Rahman tersenyum sangat hangat. "Tentu saja. Datanglah kapanpun kalian ingin. Saya tidak punya apa-apa, hanya doa dan sedikit cerita. Tapi kalau itu bisa membuat hati kalian tenang, saya sangat bahagia." Saat mereka berjalan pergi, langkah mereka terasa berbeda. Ada sesuatu di dada mereka yang kini hidup. Ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang suci. Sesuatu yang membuat mereka ingin kembali lagi, dan lagi. Malam itu, Lukas tidak langsung tidur.
Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi langit Jogja dari jendela kecil. Ana duduk di sampingnya, bersandar pada bahunya. Ana, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Tapi aku merasa, kita semakin dekat dengan sesuatu yang besar, ucap Lukas dengan suara pelan. Ana mengangguk. Aku juga merasakannya. Seperti Tuhan sedang memanggil kita. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata haru. Air mata seseorang yang merasa sedang dipeluk oleh kasih sayang yang sangat luas. Mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Namun satu hal pasti, sejak hari itu, Al-Quran tidak lagi sekadar suara asing bagi mereka. Ia menjadi cahaya. Ia menjadi ketenangan. Ia menjadi awal perjalanan menuju kehidupan yang benar-benar berarti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang berbeda dari rencana wisata siapapun. Jika kebanyakan turis menjadwalkan museum, tempat bersejarah, atau destinasi populer, Lukas dan Ana justru menambahkan satu hal ke dalam rencana mereka setiap hari, duduk bersama Pak Rahman. Setiap sore, setelah berjalan berkeliling kota, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Tempat sederhana di pinggir jalan, dengan sebuah becak tua, bangku kayu yang mulai keropos, dan seorang lelaki tua yang selalu menyambut mereka dengan senyum paling tulus di dunia. Dan anehnya, di sanalah keduanya merasa menemukan rumah. Pada suatu sore yang cerah, Lukas dan Ana datang lebih awal dari biasanya. Pak Rahman sedang memperbaiki rantai becaknya yang terlepas. Tangannya penuh dengan oli, peluh membasahi keningnya. Namun ketika melihat Lukas dan Ana datang, wajahnya langsung berbinar. "Wah, kalian datang," serunya sambil tertawa kecil. Ana spontan mendekat. "Bapak, biar saya bantu pegangkan, ya?" Pak Rahman tertawa malu. "Oh, tidak perlu, Miss Ana. Tangan ini sudah biasa kotor. Saya khawatir tangan kalian malah ikut hitam." Namun Ana bersikeras, dan Lukas ikut membantu memegangi roda becak agar tidak bergerak. Mereka bertiga tertawa bersama. Situasi itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Namun bagi Lukas dan Ana, kedekatan itu sangat berarti. Mereka bukan sedang membantu tukang becak. Mereka sedang membantu seseorang yang mulai terasa seperti keluarga. Setelah selesai, Pak Rahman mencuci tangannya di ember kecil, lalu duduk bersama mereka. Udara sore terasa begitu lembut. Daun-daun pepohonan bergerak pelan, langit mulai berubah warna ke jingga keemasan. "Pak," ujar Lukas pelan, "bolehkah kami bertanya sesuatu? Tapi mungkin agak pribadi." Pak Rahman tersenyum. "Silakan, Nak. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya jawab sejujurnya." Lukas menarik napas. "Bapak terlihat begitu tenang. Padahal hidup Bapak tidak mudah. Kami melihat tubuh Bapak lelah, tetapi mata Bapak selalu tenang. Apa yang membuat Bapak bisa seperti itu?" Pak Rahman terdiam sejenak. Bukan karena bingung, tetapi karena mencoba merangkai kata dengan hati-hati. "Saya tidak selalu tenang, Nak," ucapnya pelan. "Saya manusia biasa. Saya juga pernah takut, pernah gelisah, pernah marah. Tapi saya selalu belajar satu hal. Kalau hidup ini milik Allah, maka tugas kita bukan mengeluh, melainkan percaya." Ana diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. "Saya pernah kehilangan istri saya beberapa tahun lalu," lanjut Pak Rahman. "Dia wanita yang baik, sabar, dan setia mendampingi saya. Ketika Allah mengambilnya, saya merasa dunia runtuh. Saya merasa sendirian. Setiap malam saya menangis tanpa suara." Ana menutup mulutnya, matanya langsung berkaca-kaca. "Tapi kemudian saya sadar, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan saya. Saya masih diberi napas, diberi kesempatan bekerja, diberi kekuatan bertahan. Jadi saya putuskan satu hal, saya ingin menjalani hidup dengan bersyukur. Walaupun saya hanya tukang becak, saya ingin hati saya tetap kaya." Lukas menunduk. Kata-kata itu seperti masuk tepat ke dadanya. Pak Rahman bukan hanya bercerita, ia seakan sedang menyiram jiwa mereka yang kering. "Bapak tidak merasa malu bekerja seperti ini?" tanya Lukas hati-hati. Pak Rahman tersenyum lembut. "Mengapa harus malu, Nak? Pekerjaan ini halal. Saya tidak mencuri, saya tidak menyakiti orang lain,
saya hanya mengayuh dan mengantar orang. Kalau saya malu, berarti yang saya takutkan bukan Allah, tapi manusia." Kalimat itu menampar sesuatu yang paling dalam di hati Lukas. Ia merasa seperti sedang diajari oleh seorang guru kehidupan yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Dan guru itu bukan profesor, bukan tokoh terkenal, bukan orang kaya. Ia hanyalah seorang tukang becak sederhana, namun berhati mulia. Ana tiba-tiba berkata dengan suara bergetar, "Bapak, kami iri pada Bapak." Pak Rahman menoleh, kaget. "Iri? Pada saya?" Ana mengangguk sambil tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Ya, iri pada ketenangan Bapak, pada hati Bapak yang begitu damai. Kami punya banyak hal, tapi kami selalu merasa ada yang kurang. Tapi Bapak, dengan segala kesederhanaan, terlihat sangat bahagia." Pak Rahman terdiam lama. Ia menatap Lukas dan Ana dengan tatapan penuh kasih, seperti seorang ayah yang melihat dua anaknya yang sedang kebingungan. "Ketahuilah, Nak," ucapnya perlahan, "Allah tidak menilai seberapa banyak harta kita. Allah melihat hati kita. Banyak orang kaya yang hatinya miskin, dan banyak orang miskin yang hatinya kaya. Bukan karena uangnya, tapi karena hatinya tahu kepada siapa ia bergantung." Angin sore bertiup lebih pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan itu. Matahari mulai turun pelan, meninggalkan warna keemasan di ufuk barat. Di tengah suasana itu, ada 3 manusia duduk bersama, 2 dari dunia yang berbeda, 1 dari kehidupan yang sederhana. Namun hati mereka kini sedang bertemu di titik yang sama. Hari itu berlalu begitu cepat. Lukas dan Ana kembali ke penginapan dengan hati yang terasa sangat hangat. Di tengah perjalanan, Ana menggenggam tangan Lukas erat. "Lukas," ucapnya pelan, "aku merasa Tuhan sedang mengirim seseorang untuk menunjukkan jalan kepada kita." Lukas mengangguk. "Aku juga merasakannya. Dan itu, melalui seorang tukang becak." Malam itu, Lukas duduk lama tanpa berkata apa-apa. Ia memikirkan terlalu banyak hal. Tentang hidup, tentang tujuan, tentang rasa hampa yang selama ini ia pendam, dan tentang kehangatan yang ia rasakan sekarang. Sementara Ana berbaring, memejamkan mata, tetapi air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata seseorang yang mulai menemukan arah. Sejak hari itu, kedekatan mereka dengan Pak Rahman bukan sekadar pertemanan. Bukan sekadar hubungan turis dan tukang becak. Bukan sekadar percakapan ringan di sore hari. Sebaliknya, itu mulai menjadi ikatan hati. Ikatan yang membuat Lukas dan Ana tidak hanya datang untuk mendengar bacaan Al-Quran, tetapi datang untuk belajar kehidupan. Datang untuk belajar ketenangan. Datang untuk belajar apa arti bahagia yang sebenarnya. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan itu sedang menuntun mereka menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu langit Jogja tampak lebih teduh dari biasanya. Matahari seolah sengaja menurunkan sinarnya agar suasana menjadi lebih lembut. Lukas dan Ana berjalan menyusuri jalanan kota yang sudah mulai terasa begitu akrab di hati mereka. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar mereka menikmati liburan, bukan pula hanya sekadar berjalan tanpa tujuan. Di dalam hati mereka, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa damai yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Sejak beberapa hari terakhir, mereka memang sering sengaja berkeliling ke tempat yang sama, berharap bisa kembali bertemu Pak Rahman. Bukan hanya karena mereka ingin naik becaknya, tetapi karena mereka merasa tenang setiap berada di dekatnya. Seolah ada energi hangat yang mengalir dari laki-laki sederhana itu, yang hidupnya penuh kesederhanaan namun hatinya begitu kaya. "Ana, apakah kamu merasakan hal yang sama denganku?" tanya Lukas pelan sambil melangkah. Ana menatap Lukas, matanya lembut namun menyimpan kebingungan. "Jika yang kamu maksud adalah rasa damai itu, ya, Lukas. Aku merasakannya. Setiap kali kita bertemu Pak Rahman, hatiku selalu terasa hangat. Seolah Tuhan sedang mengetuk kita." Mereka berdua terdiam. Angin sore menyapu wajah mereka dengan lembut. Suara adzan dari kejauhan tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang menggantung di antara mereka. "Allahu Akbar. Allahu Akbar."
Suara itu begitu indah. Tidak kasar, tidak memaksa, tidak menakutkan. Justru sebaliknya, suara itu membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Lukas spontan berhenti melangkah. Ia menutup mata sejenak. Ada air bening yang tiba-tiba menggenang di pelupuknya. Anna juga merasakan hal yang sama. Dadanya penuh, hatinya bergetar. "Mengapa aku merasa ingin menangis?" bisik Anna dengan suara bergetar. Lukas menggeleng pelan. "Aku juga tidak tahu. Tapi rasanya, seolah kita sedang dipanggil." Mereka melanjutkan langkah, mengikuti sumber suara itu. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Halamannya sederhana, tidak mewah. Namun auranya begitu damai. Beberapa orang terlihat masuk dengan langkah tenang, sebagian duduk menunggu waktu sholat. Di salah satu sudut masjid itu, di bawah pohon rindang, duduk seseorang yang sangat mereka kenal, Pak Rahman. Ia duduk bersila, memegang mushaf Al-Quran kecil yang sudah tampak usang namun bersih. Bibirnya bergerak pelan, suaranya lembut melantunkan ayat-ayat suci. Tidak keras, tidak berlebihan, namun cukup untuk terdengar oleh siapapun yang berada di sekitarnya. Lukas dan Anna berdiri mematung. Mereka tidak ingin mengganggu. Mereka hanya berdiri beberapa meter dari sana, mendengarkan bacaan itu dengan penuh hikmat. Setiap ayat seolah mengetuk hati mereka satu persatu, membuka pintu yang selama ini tertutup. Pak Rahman selesai membaca. Ia menutup mushafnya, mencium sampulnya penuh hormat, lalu menatap ke depan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Lukas dan Anna berdiri di sana. Senyumnya langsung merekah. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. Lukas dan Anna tidak sepenuhnya paham arti kata itu, tapi mereka sudah sering mendengarnya dari Pak Rahman. Mereka membalasnya dengan senyum lebar. "Pak Rahman," Lukas berjalan mendekat. "Kami sengaja mencari Bapak lagi." Pak Rahman tertawa kecil. "Alhamdulillah. Saya senang sekali kalian kembali. Duduklah." Mereka bertiga duduk bersama. Angin berhembus pelan. Suasana begitu hangat. "Pak Rahman," Anna membuka suara. "Bolehkah kami bertanya sesuatu?" "Tentu saja, Nak," jawab Pak Rahman lembut. Anna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Setiap kali kami dekat dengan Bapak, setiap kali kami mendengar Bapak membaca kitab itu, hati kami terasa tenang. Seolah ada sesuatu yang memeluk jiwa kami. Apa sebenarnya yang Bapak baca?" Pak Rahman tersenyum haru. "Ini Al-Quran, Nak. Firman Allah, Tuhan yang menciptakan kita semua. Setiap hurufnya adalah cahaya. Setiap ayatnya adalah penenang hati. Kalau kalian merasa tenang, itu karena Allah sedang menyentuh hati kalian." Lukas menunduk. Dadanya terasa sesak oleh rasa haru. Apakah Islam selalu seperti ini? Tenang, lembut, penuh kedamaian? Pak Rahman mengangguk. Islam mengajarkan cinta, kasih sayang, dan ketulusan. Islam tidak datang untuk menakut-nakuti. Islam datang untuk menyembuhkan hati yang lelah. Kalimat itu langsung menembus dada Lukas. Hatinya tiba-tiba terasa sangat ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan terangkat. Anna menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. "Pak Rahman," suaranya bergetar, "jika ini adalah kebenaran, mengapa kami baru merasakannya sekarang?" Pak Rahman menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Karena hidayah itu datang di waktu terbaik. Allah tahu kapan waktu paling tepat untuk mengetuk hati hambanya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin bertahun-tahun kemudian. Tapi ketika hati sudah dipilih untuk menerima cahaya itu, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Suasana tiba-tiba berubah hening. Hanya suara angin dan bacaan zikir lembut dari dalam masjid yang terdengar. "Pak Rahman," Lukas menarik napas panjang. "Ada saat-saat dalam hidup kami, ketika segalanya terasa hampa. Kami punya uang, kami bisa bepergian kemana saja, kami hidup di negara yang nyaman, tapi tetap saja hati kami kosong. Kami selalu bertanya, untuk apa semua ini? Mengapa hidup terasa seperti berjalan tanpa tujuan?" Anna mengangguk sambil menangis. "Namun beberapa hari terakhir, sejak kami bertemu Bapak, sejak kami mendengar Al-Quran, kehampaan itu perlahan hilang.
Kami merasakan sesuatu yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Ketenangan, kedekatan dengan sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang penuh cinta. Pak Rahman menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Ia tidak pernah menyangka, seorang tukang becak sederhana sepertinya bisa menjadi jalan bagi dua manusia asing dari benua jauh merasakan kedekatan dengan Allah. Kalau begitu, ucapnya dengan suara parau, jangan tolak rasa itu, nak. Jika hati kalian merasa damai, itu artinya Allah sedang memeluk kalian. Lukas dan Anna saling berpandangan. Mereka tidak berkata-kata, namun tatapan mereka berkata banyak. Tatapan yang penuh keyakinan, keberanian, dan rasa syukur yang mendalam. Mulai detik itu, keduanya tahu, mereka tidak lagi sedang berjalan tanpa arah. Mereka sedang mendekati sebuah cahaya. Sebuah kebenaran yang selama ini mereka cari. Hari itu ditutup dengan senyum, tangis haru, dan hati yang semakin mantap. Lukas dan Anna pulang ke penginapan dengan langkah ringan namun hati yang begitu penuh. Sementara Pak Rahman menatap langit, mengangkat tangan, dan berdoa dengan air mata. Ya Allah, jika mereka Engkau pilih, maka peluklah mereka dengan kasih sayang-Mu, jangan lepaskan mereka dari cahaya iman-Mu. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa hidupnya yang sederhana ternyata memiliki arti yang begitu besar. Dan cahaya itu, sebentar lagi akan menyempurnakan perjalanan mereka. Malam itu, Jogja terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap bertabur bintang, namun udara terasa hangat. Di sebuah kamar penginapan sederhana yang mereka sewa, Lukas dan Anna duduk berdampingan di tepi ranjang. Namun kali ini, keduanya tidak banyak bicara. Mereka hanya terdiam, membiarkan hati mereka berbicara sendiri. Perjalanan mereka beberapa hari terakhir telah mengubah banyak hal. Bukan lagi tentang liburan, bukan lagi tentang wisata, bukan lagi tentang menikmati budaya. Kali ini, mereka tengah berada dalam perjalanan terbesar dalam hidup. Perjalanan menemukan arti dari ketenangan sejati. Anna menatap langit-langit kamar. Matanya berkaca-kaca. Lukas, apakah kamu menyadari sesuatu? Lukas mengalihkan pandangan, menatap wajah Anna yang lembut namun sedang diselimuti keharuan. Apa itu? Anna menarik napas panjang, menahan getar dalam suaranya. Aku tidak lagi merasa kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dekat dengan sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang begitu agung, sesuatu yang selama ini tidak pernah kita sentuh. Lukas terdiam. Kata-kata Anna menggambarkan tepat apa yang sedang ia rasakan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna perasaan itu. Hati kita, seperti sedang dipeluk, ucap Lukas lirih. Anna mengangguk. Air matanya mulai jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang begitu dalam. Dan pelukan itu, aku tahu, datang dari Allah. Begitu kalimat itu keluar, ruangan kecil itu terasa berubah sangat hangat. Seolah kejujuran Anna membuka pintu besar dalam hati mereka. Lukas meraih tangan Anna. Tangannya bergetar. Aku pikir, kita tidak kebetulan bertemu Pak Rahman. Kita tidak kebetulan mendengar bacaan Al-Qur'annya. Kita tidak kebetulan merasa tenang setiap kali dekat dengannya. Rasanya seperti, semua telah diatur. Anna tersenyum sambil menahan tangis. Allah mempertemukan kita dengan cara yang paling lembut. Namun di balik keharuan itu, tentu saja masih ada rasa takut. Ada keraguan kecil yang manusiawi. Ada ketakutan akan perubahan besar. Ada pertanyaan tentang masa depan. Bagaimana dengan keluarga mereka di Jerman? Bagaimana pandangan orang-orang? Bagaimana hidup mereka kelak? Anna menunduk. Lukas, aku takut. Lukas mengelus tangannya. Takut apa? Anna mengusap matanya, suaranya bergetar. Takut kehilangan tempat berpijak. Takut dunia memandang kita berbeda. Takut kita tidak bisa menjalani ini dengan benar. Lukas terdiam. Kemudian ia tersenyum lembut. Jika ini adalah kebenaran, Anna, maka kita tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Justru, kita akan menemukan segalanya. Kita akan menemukan Tuhan. Kita akan menemukan makna hidup. Kita akan menemukan ketenangan yang selama bertahun-tahun kita cari. Kalimat itu membuat Anna kembali menangis.
Namun kali ini tangisnya adalah tangis lega, tangis penerimaan, tangis keyakinan. Keesokan harinya, mereka kembali menemui Pak Rahman. Namun kali ini, langkah mereka berbeda. Lebih mantap, lebih yakin, lebih dewasa. Pak Rahman sedang duduk di tempat biasa, di bawah pohon rindang dekat masjid kecil itu. Seperti beberapa hari sebelumnya, ia tengah memegang mushaf kecil dan membacanya penuh ketenangan. Begitu melihat Lukas dan Ana datang, senyum hangat kembali merekah di wajahnya. "Assalamualaikum," sapanya lembut. Lukas dan Ana tersenyum. Mereka belum sepenuhnya mengerti arti salam itu, tapi kali ini terasa jauh lebih menyentuh. "Pak Rahman," ujar Lukas pelan, "kami ingin berbicara lebih dalam hari ini. Tentang Islam, tentang Allah, tentang kehidupan ini." Pak Rahman mengangguk penuh rasa haru. "Dengan senang hati, Nak. Silakan duduk." Mereka bertiga duduk bersila. Angin menyapa lembut. Suasana begitu khusyuk meski mereka sedang berada di pinggir jalan. Seolah tempat sederhana itu berubah menjadi ruang penuh rahmat. "Pak Rahman," ucap Ana pelan, "apakah benar Islam adalah agama kedamaian?" Pak Rahman tersenyum. "Islam adalah agama yang menenangkan hati. Islam bukan hanya aturan. Islam bukan hanya ibadah. Islam adalah cara hidup. Islam mengajarkan cinta, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa kita tidak pernah sendirian, karena Allah selalu ada." Kalimat itu langsung menyentuh hati mereka. "Islam juga mengajarkan kita untuk bersyukur," lanjut Pak Rahman. "Bahkan dalam kesederhanaan. Karena kebahagiaan bukan dari apa yang kita punya, tapi dari hati yang merasa cukup dengan cinta Allah." Lukas menatapnya lekat-lekat. "Bapak tidak punya banyak, tapi Bapak terlihat sangat bahagia. Mengapa?" Pak Rahman tersenyum sambil menunduk penuh kerendahan hati. "Karena saya punya Allah. Kalau Allah ada di hati, dunia tidak lagi terasa berat." Kata-kata itu menembus dada Lukas. Ia terdiam lama. Ana pun menutup mulut, menahan tangis yang hampir pecah. "Islam," lanjut Pak Rahman pelan, "bukan hanya tentang keyakinan, tetapi tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Tentang cinta, tentang penyerahan diri sepenuhnya. Ketika kita pasrah kepada Allah, hidup tidak lagi terasa menakutkan." Lukas menarik napas panjang. Ada sesuatu yang sedang memantap dalam dirinya. "Pak Rahman," ucapnya serius, "kalau kami ingin menjadi Muslim, apakah kami harus menjadi sempurna dulu? Apakah kami harus siap sepenuhnya dulu?" Pak Rahman terkekeh pelan, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Menjadi Muslim bukan berarti langsung menjadi sempurna. Menjadi Muslim berarti memutuskan untuk berjalan ke arah yang benar. Melangkah menuju Allah, meski pelan, meski tertatih, asalkan tidak berpaling." Air mata Lukas jatuh begitu saja. Ana pun langsung menunduk, menahan isak. "Maka," suara Pak Rahman melembut, "jika hati kalian sudah merasa tenang bersama Islam, jangan takut. Allah tidak pernah menakut-nakuti hambanya. Allah memanggil dengan cinta." Suasana menjadi sangat hening. Tidak ada yang berbicara. Namun hati mereka sedang berbicara sangat lantang. Lukas menggenggam tangan Ana. Mata mereka bertemu. Seolah dalam satu tatapan itu, mereka mengerti bahwa hidup mereka tidak akan sama lagi setelah ini. Pak Rahman ikut terharu menyaksikan dua manusia asing dari negeri jauh yang hatinya begitu lembut menerima cahaya Tuhan. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, Engkau benar-benar maha mengatur segalanya." Hari itu, Lukas dan Ana tidak langsung bersyahadat. Namun hati mereka sudah hampir sepenuhnya berada di gerbang Islam. Mereka pulang bukan dengan kebingungan seperti hari-hari sebelumnya. Mereka pulang dengan hati yang penuh cahaya. Ada keyakinan yang semakin kokoh. Ada keberanian yang semakin tumbuh. Malam itu, mereka kembali duduk berdampingan di kamar penginapan. Namun kali ini mereka tidak diam. Mereka tidak ragu. Mereka tidak takut seperti sebelumnya. Ana berkata pelan, "Aku merasa, kita sudah menemukan rumah kita." Lukas mengangguk. Rumah, yang tidak pernah ada di peta, tapi selalu ada di hati. Ana tersenyum sambil menangis. Islam adalah rumah itu.
Lukas pun menatap langit malam lewat jendela kecil kamar mereka. Dan aku siap, jika Allah mengizinkan, untuk masuk ke rumah itu. Hari itu berakhir bukan sebagai hari biasa. Hari itu adalah hari ketika hati mereka mengakui kebenaran, meski lisan mereka belum mengucapkannya. Hari itu adalah hari ketika mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Cahaya itu kini semakin dekat, semakin hangat, semakin nyata. Dan sebentar lagi, cahaya itu akan menyelimuti seluruh hidup mereka. Pagi itu langit Jogja begitu cerah. Awan putih bergerak pelan, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang agung akan terjadi. Jalanan masih lengang, namun kehidupan mulai berdetak. Di sudut kota yang sederhana, suasana terasa berbeda. Udara seolah membawa rasa damai yang lebih kuat dari biasanya. Di penginapan kecil mereka, Lukas berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi tatapan kosong. Tidak ada lagi kebingungan. Yang terlihat kini hanyalah keyakinan yang lembut, tulus, dan penuh keteduhan. Di belakangnya, Ana duduk di tepi ranjang sambil menggenggam dadanya pelan. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan yang datang dari dalam, bukan dari luar. "Lukas," ucap Ana pelan namun penuh getar. "Aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Hatiku sudah memilih. Aku sudah tahu kemana aku harus melangkah." Lukas menoleh. Tatapan mereka bertemu. Di mata Ana ada keharuan, namun juga keberanian. "Aku juga, Ana," jawab Lukas dengan suara yang sama lembutnya. "Semalam aku berdoa. Meski aku belum sepenuhnya tahu bagaimana cara berdoa dalam Islam, tapi aku berbicara kepada Tuhan seperti seorang anak yang pulang ke rumah. Dan kamu tahu, aku merasa dipeluk." Air mata Ana langsung mengalir. Ia menutup mulutnya, menahan isak. "Kita tidak bisa menunda lagi, Lukas. Jika Allah sudah memanggil, bagaimana mungkin kita berpaling?" ucap Ana dengan penuh keyakinan. Lukas tersenyum. Ia menggenggam tangan Ana erat-erat. "Kalau begitu, hari ini kita pergi menemui Pak Rahman. Kita sudah terlalu lama berada di ambang pintu. Sudah saatnya kita melangkah masuk." Mereka pun keluar dari penginapan dengan langkah mantap. Namun di balik keyakinan itu, ada haru yang tak terbendung. Setiap langkah terasa berat bukan karena ragu, tetapi karena sadar bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Bukan sedikit, tapi seluruhnya. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak berbicara. Hanya saling menggenggam tangan. Seolah tanpa kata pun, hati mereka sudah saling memahami. Saat mendekati masjid kecil tempat mereka selalu bertemu Pak Rahman, suara lantunan Al-Quran kembali terdengar. Suara itu lembut, hangat, dan begitu menyentuh jiwa. Setiap hurufnya seperti mengetuk hati mereka satu persatu, memastikan bahwa mereka benar-benar siap. Di bawah pohon rindang itu, seperti biasa, duduklah sosok yang selama ini menjadi jembatan antara mereka dan ketenangan, Pak Rahman. Ia sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk. Angin sore menyentuh lembaran mushafnya dengan lembut, seolah ikut menjaga ayat-ayat suci itu agar tetap teduh di tangan seorang hamba yang penuh ketulusan. Lukas dan Ana berhenti beberapa langkah dari tempat Pak Rahman duduk. Mereka tidak ingin langsung mengganggu. Mereka ingin menikmati momen itu sejenak. Momen yang mungkin akan menjadi salah satu momen terpenting dalam hidup mereka. Pak Rahman selesai membaca. Ia menutup mushafnya dengan penuh hormat. Bibirnya menebar senyum syukur, seperti biasa. Lalu ia menoleh dan melihat mereka. "Assalamualaikum," ucapnya dengan suara lembut yang selalu membawa kedamaian. Lukas dan Ana tersenyum. Namun kali ini senyum itu berbeda. Lebih basah oleh air mata. Lebih berat oleh rasa haru. "Pak Rahman," Lukas berusaha bicara, tapi suaranya langsung bergetar. Ana sudah tidak bisa menahan tangisnya. Air mata jatuh begitu saja. Pak Rahman terkejut melihat ekspresi mereka. Ia langsung berdiri. "Nak, kenapa? Ada apa?" Lukas menunduk. Ia menahan tangis yang hampir pecah. Dadanya terasa penuh. Ia mencoba mengatur napas sebelum akhirnya berkata, "Pak Rahman, kami tidak ingin ragu lagi. Kami tidak ingin menunda lagi. Kami ingin masuk Islam." Kalimat itu meluncur begitu saja. Namun setelah keluar dari mulutnya,
Dunia seolah berhenti sejenak. Pak Rahman terdiam. Matanya melebar. Bibirnya bergetar. Hatinya seperti dihantam oleh ombak haru yang begitu besar. 1 detik, 2 detik, lalu air matanya jatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, suaranya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis. Tangis bahagia. Tangis syukur. Tangis haru karena Allah memilihnya, seorang tukang becak sederhana, untuk menyaksikan keajaiban besar ini. Lukas juga tidak mampu lagi menahan air mata. Anna menangis semakin keras. Mereka bertiga akhirnya duduk bersama, saling menenangkan, saling memeluk keharuan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Nak," ucap Pak Rahman dengan suara bergetar, "kalian benar-benar yakin? Tidak ada paksaan dalam Islam. Ini keputusan besar, keputusan yang akan mengubah seluruh hidup kalian." Lukas mengangguk tegas meski air mata terus jatuh. "Kami yakin, Pak. Kami tidak datang karena pengaruh siapapun. Kami tidak memilih karena desakan siapapun. Kami datang karena hati kami, karena Allah telah menenangkan hati kami melalui Bapak." Anna ikut bicara sambil terisak. "Kami merasa seperti tersesat bertahun-tahun, dan sekarang kami menemukan jalan pulang." Pak Rahman tak kuasa menahan tangisnya lagi. Ia memandang langit sambil berkata lirih, "Ya Allah, betapa besar kasih sayang-Mu." Suasana begitu sakral meski mereka hanya duduk di bawah pohon sederhana di samping masjid kecil. Tidak ada karpet merah. Tidak ada gemerlap. Tidak ada keramaian. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat momen ini begitu mulia. Karena disinilah Allah menunjukkan kebesarannya. Hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Angin kembali berhembus pelan, seolah ikut menjadi saksi. Pak Rahman kemudian berkata pelan namun penuh wibawa, "Kalau begitu, mari kita masuk ke masjid. Biarlah kalian mengucapkan syahadat di rumah Allah. Biarlah masjid ini menjadi saksi bahwa dua hati telah kembali kepada Tuhan mereka." Lukas dan Anna mengangguk. Mereka berdiri dengan langkah bergetar namun penuh keyakinan. Mereka melangkah masuk ke masjid. Saat kaki mereka menyentuh lantai masjid untuk pertama kalinya dengan niat yang begitu suci, hati mereka terasa begitu ringan. Seolah seluruh dosa, seluruh luka, seluruh kebingungan yang pernah ada, perlahan terangkat. Beberapa jamaah yang ada di dalam masjid memerhatikan. Mereka tidak mengenal siapa Lukas dan Anna. Tapi mereka bisa merasakan, ada sesuatu yang indah sedang terjadi. Pak Rahman berdiri di depan mereka. Air matanya masih menetes. "Pegang tanganku," ucapnya lembut. Lukas menggenggam tangan kanan Pak Rahman. Anna berdiri tepat di sampingnya, memegang dadanya sambil menangis. Pak Rahman menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu mulai membimbing mereka. "Ucapkan pelan-pelan, Nak." Lukas menatap Pak Rahman dengan mata penuh cahaya. Ia mengangguk. "Asyhadu an la ilaha illallah." Suara Lukas bergetar. Tapi kalimat itu keluar dengan penuh kesungguhan. Tangis Anna pecah semakin kuat. "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai, air mata Lukas jatuh tanpa henti. Anna pun langsung menutup wajahnya sambil menangis. Suasana masjid tiba-tiba penuh haru. Beberapa jamaah ikut meneteskan air mata. Kemudian tiba giliran Anna. Dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, ia mengikuti setiap kalimat yang dibimbing Pak Rahman. Meski lidahnya masih kaku, tapi hatinya sangat mantap. Dan ketika kalimat syahadat terakhir keluar dari mulutnya, Anna langsung menunduk dan menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Karena ia tahu, hari itu ia terlahir kembali. Pak Rahman memeluk mereka bergantian sambil menangis. "Kalian sekarang adalah saudara kami. Kalian sekarang memiliki Allah di hati kalian. Kalian tidak pernah sendirian lagi." Lukas memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir. "Aku merasa, hidupku baru saja dimulai," ucapnya lirih. Anna mengangguk sambil tersenyum dalam tangis. "Aku merasa seperti bayi, yang baru saja dilahirkan kembali ke dunia, tapi kali ini, dengan hati yang tenang." Masjid kecil itu kini penuh dengan rasa syukur. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah doa, haru, dan rasa cinta yang begitu hangat.
Pak Rahman menatap mereka dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Hatinya berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menunjukkan bahwa hamba yang sederhana pun bisa Engkau jadikan jalan bagi cahayamu." Hari itu tidak hanya menjadi hari terbesar dalam hidup Lukas dan Anna, tetapi juga menjadi hari yang paling indah dalam hidup Pak Rahman. Karena ia telah menyaksikan keajaiban terbesar, dua hati asing dari negeri jauh kini telah menemukan rumah mereka, rumah bernama Islam. Dan perjalanan mereka sebagai Muslim baru saja dimulai. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Masjid kecil di Jogja itu menjadi saksi dua manusia dari negeri jauh menemukan jalan pulang mereka. Setelah air mata haru reda, setelah doa-doa syukur dipanjatkan, suasana berubah begitu hangat. Banyak jamaah mendekati Lukas dan Anna, menyalami mereka dengan wajah penuh kebahagiaan. Mereka tidak mengenal siapa Lukas, tidak tahu siapa Anna, namun cinta sesama Muslim membuat mereka seperti saudara lama yang baru bertemu kembali. Seorang bapak tua menepuk bahu Lukas pelan sambil tersenyum. "Selamat datang dalam keluarga besar Islam, Nak. Mulai sekarang, engkau tidak akan pernah merasa sendirian lagi." Lukas hanya bisa mengangguk. Matanya masih berair. Ia tidak menyangka bahwa di negeri yang begitu jauh dari tempatnya lahir, ia justru menemukan sebuah keluarga yang tidak terikat darah, namun diikat oleh iman. Hatinya terasa sangat penuh, namun penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Anna juga dipeluk oleh beberapa ibu-ibu yang hadir saat itu. Mereka menyeka air matanya, memberikan senyum tulus yang membuat hati Anna semakin luluh. "Kamu sekarang saudara kami," ucap seorang ibu lembut. "Jika kamu butuh apapun, katakan saja. Kami akan membantumu semampu kami. Karena kita semua ini saudara." Anna menangis lagi, namun kali ini tangisnya tidak lagi menyimpan keraguan. Hanya ada kedamaian. Setelah beberapa saat, masjid kembali tenang. Jamaah mulai berpamitan satu persatu. Namun Pak Rahman, Lukas, dan Anna masih duduk di dalam masjid. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ingin cepat pergi. Mereka masih ingin merasakan keheningan yang begitu manis itu. Masjid seperti dipenuhi pelukan kasih sayang yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Pak Rahman menatap mereka sambil tersenyum lembut. Wajahnya masih dipenuhi bekas air mata, namun matanya berbinar bahagia. "Nak Lukas, Nak Anna," ucapnya pelan, "mulai hari ini hidup kalian memang akan berbeda. Mungkin akan ada tantangan, mungkin akan ada ujian. Tapi yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang telah memilih jalannya." Lukas mengangguk dengan penuh kesungguhan. "Kami tahu, Pak. Tapi anehnya, meski kami tahu mungkin jalan ini tidak selalu mudah, kami justru merasa sangat tenang. Seolah apapun yang terjadi nanti, kami siap menjalaninya." Anna menambahkan dengan suara lembut, "Karena kami tidak lagi berjalan sendirian." Pak Rahman tersenyum sambil menahan haru. Itulah Islam. Islam tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Islam menjanjikan hati yang kuat untuk melewatinya. Mereka bertiga terdiam sejenak. Angin masuk melalui jendela masjid, memainkan tirai sederhana yang menggantung di sana. Seolah alam pun sedang ikut bersyukur. Beberapa hari setelah bersyahadat, Lukas dan Anna tetap tinggal di Jogja lebih lama dari rencana awal mereka. Mereka tidak lagi tertarik sekadar berwisata. Bukan lagi candi, bukan lagi pantai, bukan lagi tempat hiburan yang mereka cari. Yang ingin mereka lakukan sekarang adalah belajar. Mengenal Islam lebih dalam. Mengenal Allah lebih dekat. Dan guru pertama mereka, tentu saja adalah Pak Rahman. Meski hanya seorang tukang becak, meski hidupnya sederhana, namun ketulusan imannya membuat Lukas dan Anna merasa seperti mendapatkan mutiara paling berharga. Mereka belajar cara berwudhu, belajar cara salat, belajar menyebut nama Allah dengan benar, bahkan belajar mencintai kesederhanaan hidup. Suatu sore, mereka duduk kembali di bawah pohon rindang, tempat pertama kali mereka merasa tenang. Kali ini, mereka tidak lagi duduk sebagai orang asing yang mencari arah. Mereka duduk sebagai dua muslim baru yang ingin melangkah lebih jauh. Anna tersenyum kecil sambil memandang sekeliling. "Tempat ini akan selalu menjadi bagian dari hidup kami, Pak. Disinilah hati kami pertama kali merasakan kedamaian itu." Pak Rahman tertawa kecil.
Saya hanya tukang becak biasa, Nak. Tidak pernah terbayang dalam hidup saya, Allah memilih saya untuk menjadi jalan hidayah bagi 2 orang dari Jerman. Lukas memegang tangan Pak Rahman dengan hormat. Tidak ada yang biasa di mata Allah. Pak, Bapak mungkin tidak kaya harta, tapi Bapak sangat kaya hati. Dan kekayaan itu jauh lebih berharga daripada segalanya. Pak Rahman hampir tidak bisa menahan air matanya lagi. Hatinya bergetar hebat. Namun ia menunduk, tidak ingin terlalu berlebihan. Saya hanya berharap, semoga kalian selalu dijaga Allah, dimudahkan langkahnya, dan selalu kuat memegang Islam. Mohon doanya selalu, Pak, ucap Lukas. Selalu, jawab Pak Rahman lirih. Hari keberangkatan mereka kembali ke Jerman pun akhirnya tiba. Bukan hal mudah bagi mereka meninggalkan kota ini. Bukan hal ringan meninggalkan Pak Rahman. Namun mereka tahu, hidup harus terus berjalan. Dan tugas mereka kini adalah membawa cahaya yang mereka temukan di Jogja, ke negeri mereka. Di bandara, Lukas dan Ana berdiri berhadapan dengan Pak Rahman. Tidak ada banyak kata. Karena terlalu banyak rasa yang tidak bisa diungkapkan. Ana langsung memeluk Pak Rahman sambil menangis. Terima kasih, Pak. Bapak bukan hanya menolong kami mengenal Islam. Bapak menyelamatkan hidup kami. Pak Rahman membalas pelukannya dengan hati yang bergetar. Bukan saya yang menyelamatkan, Allah lah yang menyelamatkan kalian. Kemudian Lukas memeluk Pak Rahman erat-erat. Pak Rahman, kami berjanji, kami akan menjaga Islam ini. Kami akan belajar. Kami akan membuktikan bahwa hidayah ini bukan hanya momen, tapi jalan hidup kami. Pak Rahman menepuk bahunya. Saya percaya. Sebelum berpisah, Pak Rahman memberikan sebuah hadiah kecil. Bukan emas, bukan barang mahal. Hanya sebuah mushaf kecil yang sudah mulai usang namun penuh dengan cinta. Saya tidak punya banyak hal untuk diberikan, ucap Pak Rahman pelan. Tapi semoga Al-Quran ini selalu menemani hidup kalian. Lukas menerima mushaf itu dengan tangan gemetar. Ia menciuminya. Air matanya jatuh lagi. Ini adalah hadiah paling berharga yang pernah kami terima dalam hidup kami. Mereka pun akhirnya melangkah melewati pintu keberangkatan. Namun sebelum benar-benar pergi, Lukas menoleh untuk terakhir kalinya. Ia melihat sosok Pak Rahman masih berdiri, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca dan tangan yang terus mengangkat doa. Dalam hati Lukas berbisik, terima kasih, Allah, telah mempertemukan kami dengan hamba-Mu yang begitu mulia. Ana menggenggam tangan Lukas kuat-kuat. Kita tidak lagi sama seperti dulu, ucapnya pelan. Lukas mengangguk. Tidak. Kita kini pulang, sebagai manusia baru. Tahun-tahun berlalu. Lukas dan Ana benar-benar menjalankan janji mereka. Mereka belajar agama dengan sungguh-sungguh. Mereka mengamalkan Islam dengan penuh cinta. Hidup mereka berubah. Lebih sederhana, lebih bermakna, lebih damai. Bahkan perlahan, keluarga mereka melihat perubahan itu dan ikut merasakan ketenangan yang sama. Namun satu hal yang tidak pernah mereka lupakan adalah seorang tukang becak di Jogja bernama Pak Rahman. Mereka terus menjaga silaturahmi. Mereka sering mengirim kabar. Dan setiap kali mereka salat, nama Pak Rahman tidak pernah absen dalam doa mereka. Sementara itu, di sudut kota Jogja yang sama, Pak Rahman tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Tetap mengayuh becak. Tetap membaca Al-Quran di sela waktu luangnya. Tapi kini hatinya membawa kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Karena ia tahu, pernah suatu hari, Allah memakaikannya kehormatan besar, menjadi jalan bagi cahaya hidayah. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan kebahagiaan yang lembut. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan doa yang terus menyatu. Bukan dengan akhir, tapi dengan awal perjalanan panjang menuju ridha Allah. Karena hidayah adalah hadiah terindah. Dan kadang, Allah menurunkannya melalui tangan orang yang paling sederhana.